Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Mujaki. Saya dari STKIP Nurul Huda Kampus C. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik. Sebelum melanjutkan materi ini, alangkah baiknya kalian klik subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa ya. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang tenaga kependidikan, alangkah baiknya kita lebih tahu dahulu tentang pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidik dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai khususnya yaitu 1. Guru, 2. Dosen, 3. Konselor, 4. Pamong belajar, 5. Widyaswara, 6. Tutor, 7. Instruktur. Tenaga pendidik bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan terbagi menjadi 3 macam, yaitu tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga teknis. Tenaga struktural yaitu tenaga secara tegas ada dalam struktur organisasi, kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah hingga yang tertinggi. Tenaga fungsional yaitu tenaga teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi. Yang ketiga, tenaga teknis yaitu tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya dituntun kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Tenaga kependidikan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu kepala satuan pendidikan, wakil atau kepala urusan, tata usaha atau administrasi, laboran, pustakawan, pelatihan ekstrakurikuler, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan lain-lain. Baiklah, itu tadi materi yang membahas tentang tenaga kependidikan. Sekarang kita lanjut ke peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non formal. Peserta didik terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, siswa atau siswi. Siswa atau siswi adalah istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sebagai suatu komponen pendidikan, siswa dapat ditinjau dari berbagai pendekatan, antara lain pendekatan sosial, pendekatan psikologi, dan pendekatan edukatif atau pedagogis. Yang kedua yaitu warga belajar. Warga belajar adalah istilah bagi peserta didik yang mengikuti jalur pendidikan non-formal. Misalnya seperti warga belajar pendidikan keaksaraan fungsional. Yang ketiga adalah pelajar. Pelajar adalah istilah lain yang digunakan sebagai peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat dasar maupun tingkat formal tingkat menengah. Yang keempat yaitu murid.
Murid adalah istilah lain peserta didik tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Dan yang kelima adalah santri. Santri adalah istilah bagi peserta didik suatu pesantren atau sekolah-sekolah salafiyah yang sangat mempunyai potensi. Itulah materi dari saya mengenai tenaga kependidikan dan peserta didik. Jika kalian ingin bergabung menjadi calon peserta didik, kalian bisa bergabung di STKIP Nurul Huda. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.